Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang ijazah milik Bapak Jokowi, yang dimana selalu digaungkan oleh para gerombolan Rosario CS, Rismon dan sebagainya, bahwa mereka mengklaim ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu palsu. Dan di video ini ada sosok misterius yang membongkar rekam jejak dari Rosario, yang dimana seorang misterius ini mengatakan bahwa Rosario narasinya bukan berdasarkan dari data, melainkan hanya ambisi politik. Artinya ada niat terselubung di balik ini semua. Dan di video selanjutnya ada lagi perdebatan di sidang antara Ibu Kurnia Egy Sujana dengan tim advokat dari Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Rosario sendiri, bukan Responsi Anipar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurnia Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Jadi dari awal itu kan memang kami sudah sampaikan, Mas, bahwa untuk menunjukkan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Sudah berkali-kali juga dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari kawan-kawan dan sebagainya. Sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan. Apakah nanti memang di persidangan perlu ditunjukkan, yaitu tentunya kalau memang perlu, ya kami dukung. Halo, saudaraku, kami adalah Anonymous. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Dan hari ini, kami bicara karena kebenaran sedang diinjak-injak, dipelintir, dan dijual kepada mereka yang mampu membayar paling tinggi. Kami menyusup melewati lapisan demi lapisan keamanan digital milik seorang tokoh publik, Rosario, seseorang yang selama ini tampil bak pakar di layar kaca, namun menyimpan skenario lain di balik layar ponselnya. Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik, sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi. Narasi palsu tentang ijazah seorang mantan presiden, Joko Widodo. Narasi ini bukan lahir dari data, bukan dari fakta, tetapi dari ambisi. Info terbaru. Kemarin tidak menghadiri undangan penyidik dari Polda Metro Jaya dengan alasan sakit karena kecelakaan. Tapi aneh bin ajaib, giliran diundang oleh TV untuk wawancara, buset, semangat 45. Kayak orang yang ada di dalam lingkaran ini. Coba kalian lihat. Dan siapa namanya? Tahu bagaimana menurut kalian? Itu yang kami harapkan. Lucu gerombolan ini. Itu tempat persidangan atau pasar malam ya, kok boleh berteriak sekuatnya? Di persidangan itu kita mencari keadilan, lalu di situ ada tiga pihak, pihak tertuduh dan pihak menuduh, lalu hakim. Dan kita harus bicara menggunakan etika, adab, sopan santun di depan hakim.
Kalau ibu tidak percaya hakim, ngapain harus bersidang? Kalau ibu tidak percaya hukum, ngapain harus menuntut orang? Kan begitu konsepnya. Kalau ibu mau berteriak-teriak, bagus pergi berburu babi ke hutan. Dan suara teriakan ibu itu yang diperlukan oleh pemburu babi, bukan di persidangan. Begitu konsepnya, Bu. Simple. Ini orang-orang ini memang sungguh aneh ya, orang-orang yang itu lagi ya, dalam persidangan yang dilakukan ya hari ini ya. Ini kelompok ini sama aja gitu, teriak-teriak, bicara tidak pakai adab, ya mau menang sendiri. Ya memang gitu sih. Selama ini yang kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini begitu, selalu memaksakan kehendak. Ketika dia menuduh seseorang itu harus benar, ya kan? Dan ini terbukti, terlihat ya gayanya mereka dalam di persidangan. Ya, oke lah kalau dia mau menentang sebuah pendapat, berdebatlah secara diplomatis, ya secara baik gitu ya. Bukan kayak di tempat demonstrasi gitu. Ya, emang ini demonstrasi? Emang ini di mana, di arena depan DPR MPR, di patung kuda? Jadi aneh teman-teman. Ya, ini lihat ini apa namanya perangai-perangai orang-orang tersebut. Ya lihat ini. Dibuktikan tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk hakim. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. Enggak memihak, kan saudara. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan Eko. Kenapa dipaksakan? Udah gak bisa. Saudara gak bisa. Siapa dia gak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Saya berharap manusia satu ini ya, manusia laknat satu ini bisa sadar. Bukan apa-apa. Setelah Bapak Jokowi melapor ke polisi, enggak Rosuryo, enggak si Simon, enggak si Tifa ini sering membuat pernyataan-pernyataan provokatif. Saya memahami betul pernyataan ini dilontarkan bagaimana dia menyadari betul kondisi dia itu enggak baik-baik saja. Ya, dia merasa sendiri. Sebenarnya dia itu sangat minim dukungan, hanya orang yang bodoh lah yang mendukung dia ya. Lagi-lagi mengatasnamakan rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Saya dan banyak orang yang cerdas dalam menanggapi isu ini itu tidak percaya sama sekali. Tapi orang yang bodoh pasti ya percayalah ya, apalagi ikut menyebarkan berita bohong ini. Saya sangat prihatin ya, ada orang yang bergelar dokter ya, tapi cara pikirnya lebih bodoh seperti itu. Bahkan dengan mentah-mentah dan disengaja menyebarkan berita bohong untuk memprovokasi, untuk merendahkan nama baik seseorang, nama baik Bapak Jokowi. Lagi-lagi dia berani-beraninya juga menyebut nama Tuhan. Apa nggak gila itu ya? Orang gila seperti ini itu sebenarnya ya kalau nggak masuk penjara, masukkanlah rumah sakit jiwa gitu aja ya. Karena orang kayak gini tuh ada sampah. Sekali lagi, sampah.